Jadi sukses itu adalah menjadi versi terbaik dari diri kita. Kemudian juga harus bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, alam dan lingkungan. Itu sukses. Human being are selfish and selfless at the same time gitu. Jadi manusia itu makhluk yang pertama mikirin dirinya sendiri nih. Kedua sama sekali nggak mikirin dirinya sendiri. Itu ada di dalam diri setiap manusia gitu. Ada dua sisi karakter, moral dan kinerja gitu kan. Jadi kalau moral itu terkait dengan iman, takwa, kejujuran, rendah hati, integritas. Di kanan, di sebelah kirinya ada kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, disiplin, nggak mudah menyerah dan tuntas gitu. Jadi Nah, terus nih Kak, ada nggak sih kira-kira pesan untuk teman-teman yang nggak punya cita-cita sama sekali gitu? Dia dia kayak, ah, aku mah mau ngikutin hidup aja, nggak ada cita-cita. Itu gimana sih pesannya? dan kayaknya kebanyakan gitu ya. Iya Aku betul. mah hidup mah ngalir aja gitu. Tuh adik-adik harus punya cita-cita. Kalau orang nggak punya cita-cita itu seperti menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang diberikan kepadamu gitu kan. Kamu kan dilahirkan di dunia untuk memberi manfaat sama sesama. Kalau nggak punya cita-cita, nggak punya cita-cita juga untuk bermanfaat bagi sesama gitu kan. Yeah. Oke, terima kasih untuk pesannya. Terus nih Kak, Nah, kira-kira menurut Kakak skill apa yang paling harus kita mulai asah sejak SMP tuh? skill ya, skill Ya, keterampilan. Eh kalau saya sih lebih cenderung kan skill itu ada dua ya, soft skill sama hard skill. Hard skill itu ya keterampilan langsung kayak kita pinter ngetik, kita pinter main gitar, kita pinter nulis atau segala macam. Tapi yang harus diasah dari sekarang justru saya lebih ke soft skill atau keterampilan lunak. Keterampilan lunak itu apa? Kayak kemampuan berkomunikasi, problem solving, adaptasi, teamwork sama etika. Tuh. Nanti boleh rekamannya diulang. boleh. Boleh kan nanti rekamannya diulang, komunikasi, problem solving, adaptasi, teamwork, sama etika. Karena apa? Eh, Keterampilan keras atau hard skill itu cuman kalau kita masuk ruangan itu semacam hanya kuncinya aja untuk kita bisa masuk ruangan, tapi apa yang bisa kita lakukan dalam ruangan itu ditentukan oleh soft skill. Eh, Percuma kayaklah pinter dalam satu keterampilan tertentu kalau nggak bisa teamwork, kalau tidak Hmm. beretika, kalau tidak bisa beradaptasi. Jadi saya lebih tekankan soft skillnya gitu. Terus nih Kak, gimana caranya buat teman-teman tuh lebih percaya diri untuk melakukan sesuatu yang baru? Kan pasti teman-teman anak-anak SMP ini pengen nyoba itu, cuman dia nggak bisa karena dia nggak percaya diri. Itu kira-kira gimana sih pesannya dan motivasi dari kakak untuk mereka tuh biar bisa lebih percaya diri buat tampil di depan umum? Oh, tampil depan umum ya. Jadi kalau menurut saya sih cara satu-satunya yang paling lanjut, paling paling manjur, coba dan lakukan itu. Nggak ada cara untuk bisa berenang selain nyemplung ke air. Nggak ada cara untuk bisa naik motor selain belajar naik motor. Naikin motor itu baru bisa. Nggak ada. Itu satu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita harus lakukan afirmasi ya, afirmasi ke dalam pikiran. Afirmasi itu sesuatu yang lebih dalam dari pikiran kan. Kalau positive thinking itu kan cuma di kepala, tapi sampai dengan positive feeling gitu. Positive feeling itu pikiran positif yang rasanya enak. Jadi antara sini sama sini itu nggak ada konflik. Misalnya, saya percaya diri kok, tapi di sini gemeter. Hmm. No, itu bohong. Itu bukan positive thinking, tapi itu pemaksaan. Dan tapi nanti coba lakukan afirmasi saat-saat rileks gitu. Saya bisa, insya Allah saya bisa. Tuhan mengizinkan saya bisa. Sampai rasanya enak. Misalnya sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Itu kan kondisi ketika gelombang otak kita memasuki fase rileks ya. Biasanya sesuatu itu mudah masuk ke alam bawah sadar. Jadi kalau kita mau positif tuh intinya pikiran positif tuh rasanya harus enak. Kalau pikiran positif rasanya nggak enak itu sebetulnya pikiran negatif. Lakukan Nah, afirmasi. jadi itu teman-teman yang harus paling diingat. Uh, Kira-kira Kak, gimana sih cara tetap konsisten belajar dan berkembang? yang pertama kita harus balik ke strong why tadi, alasan terkuat kita. Jadi kita harus tanamkan mimpi dan cita-cita itu sampai alam bawah sadar kan, kayak teknik afirmasinya kan tadi sempat saya sebutin ya. Ya Nanti coba betul. itu pertama, tetap perjelas visi itu di dalam kepala kita. Kemudian tegaskan alasan terkuat. Yang ketiga supaya tetap berkembang ya, tetap Iya betul. berkembang itu balik lagi. Jadi harus humble, merasa diri kita ini tidak tahu, merasa lebih banyak hal yang kita tidak tahu dibandingkan yang kita tahu, dan jadi long life learner, pembelajar seumur hidup. Kita akan berkembang. Kalau cepat puas nggak berkembang. Oke. Terus nih Kak, menurut Kakak arti sukses itu apa sih?
Sukses ya, sukses. Tapi definisi versi saya ya. Boleh Kak, boleh. Jadi sukses itu adalah menjadi versi terbaik dari diri kita. Kemudian juga harus bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, alam dan lingkungan. Itu sukses. Jadi nanti bentuknya kan bisa banyak tuh, bisa punya uang banyak, bisa punya harta banyak, bisa punya karir mentereng, itu kan bentuknya. Tapi harus memenuhi itu, jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, kemudian bermanfaat untuk yang saya sebutkan tadi. Jadi gini, kayak itu dan teman-teman belajar, menuntut ilmu, punya pengetahuan, punya keterampilan itu jangan sampai hanya berpikir untuk memenuhi pasar kerja. Oke, itu salah satunya betul. Misalnya kayak belajar farmasi karena industri kebutuhan industri kesehatan butuh itu. Atau kayak belajar jadi guru karena proses pendidikan butuh itu. Tetapi kita jangan sempitkan makna sukses itu sebatas itu ya. Jadi apalagi kalau kayak insya Allah jadi sarjana ya. Amin. Jadi ada satu panggilan moral kesarjanaan itu di tengah-tengah masyarakat kamu harus bisa jadi problem solver. Sebenarnya yang utama jadi kesarjanaan itu nggak ada artinya kita katanya kita cendekia sarjana tapi nggak punya keinginan kepedulian untuk menjadi problem solver di tengah-tengah masyarakat. Itu yang lebih penting. Jadi saya ngutip dikit ada nanti googling juga ya Muhammad Yunus Bangladesh, sekarang Perdana Menteri Bangladesh. Beliau dulu pendiri Grameen Bank atau Bank Rakyatnya Bangladesh. Beliau pernah bilang gini, human being are selfish and selfless at the same time gitu. Jadi manusia itu makhluk yang pertama mikirin dirinya sendiri nih. Kedua sama sekali nggak mikirin dirinya sendiri. Itu ada di dalam diri setiap manusia gitu. Contohnya kalau mikirin diri sendiri, kalau kita udah kerja gaji nggak dibayar marah dong ya. Itu ketika kita mikirin diri sendiri. Tapi di saat yang sama kita juga ingin ada dorongan dari dalam diri orang itu untuk membantu kesulitan sesama, untuk bermanfaat bagi sesama. Jadi dua itu harus dicapai di dalam apalagi kesarjanaan ya. Jangan cuma berpikir untuk memenuhi pasar kerja. Itu sukses. Terus Kak, kira-kira menurut Kakak hal apa sih yang paling penting? Nilai dulu atau karakter atau malah relasi dulu? 3 ya, nilai, karakter, relasi ya. Iya, betul. Nilai itu nilai rapot, nilai sekolah, Ya, atau value. nilai Oke, skor ya dulu. berarti kan kalau bahasa Inggris ini kan ada skor, ada value gitu ya. Ya, mungkin dua-duanya. Jadi saya milih karakter. Karena dengan karakter yang unggul itu kita bisa dengan mudah mencapai nilai yang baik dan kita bisa mendapat relasi yang baik, dan dengan karakter yang unggul kita bisa dapat nilai sekaligus relasi dengan cara yang terhormat dan bermartabat gitu kan. Kalau karakternya buruk itu kita bisa dapat keduanya tapi tidak bermartabat gitu kan. Nah, jadi kan kita ngomongin karakter nih. Kayak tahu nggak bedanya kepribadian sama karakter? Sedikit tahu. Coba versi kayak kalau kepribadian apa? Kalau kepribadian tuh tentang diri kita sendiri. Kalau misalkan karakter tuh yang kita tunjukin ke orang lain mungkin. Oh gitu. Ya, dan nanti kasih hadiah coklat. Udah apa tadi? Udah, dikasih ibu. Oke, gini jadi kita ulas ya. Jadi kalau kepribadian itu sesuatu yang given itu ya memang udah dari sononya kayak gitu gitu kan. Tapi kalau karakter itu adalah sesuatu yang dipahat dan dibentuk gitu kan. Contohnya gini, batu marmer tuh, itu adalah personality ya. Batu marmer itulah bahan dasarnya gitu. Tapi batu marmer itu bisa dipahat jadi patung kuda, patung lumba-lumba, patung duyung, patung manusia gitu. Itu adalah karakter. Jadi dengan bahan dasar yang sama kita bisa membentuk karakter yang berbeda sebetulnya. Jadi karakter itu yang udah dari sononya, kepribadian itu yang udah dari sononya, tapi kalau karakter itu sesuatu yang dibentuk dalam proses belajar gitu kan. Nah, saya ingin titip dua sisi karakter ya, karakter karena kita lagi tadi kan ditanyanya mau karakter, mau nilai, apa mau relasi gitu. Ada dua sisi karakter, moral dan kinerja gitu kan. Jadi kalau moral itu terkait dengan iman, takwa, kejujuran, rendah hati, integritas. Di kanan, di sebelah kirinya ada kinerja, kerja keras, ulet, tangguh, disiplin, nggak mudah menyerah, dan tuntas gitu. Jadi karakter unggul itu harus baik dua-duanya. Kita nggak pingin orang jujur tapi kerjanya nggak tuntas. Kita nggak pingin orang pekerja keras tapi mudah nyerah gitu kan. Dua-duanya harus ada, karakter moral dan karakter kinerja. Dan itu
Itu yang lebih penting menjadi kunci kesuksesan perjalanan dan teman-teman ke sana. Itu bakal aku catat sih Oke. dari yang 2 hal itu. Oke. Terus nih ya Kak, kira-kira harapan untuk SMPN Waitenong ke depannya tuh apa sih? SMP 1 Waitenong ya. Sekolah ini kan suatu masa dan sampai sekarang juga memang salah satu sekolah unggulan ya di Kabupaten Lampung Betul. Barat. Saya itu mimpinya gini, SMP 1 Waitenong itu bisa jadi tempat sekolah yang berkualitas, mencetak lulusan-lulusan yang semakin berkualitas, kan sudah berkualitas tuh, semakin berkualitas, tapi dengan cara yang pertama mudah, murah, inklusif, dan harus membahagiakan. Harus ada 4 itu. Kenapa harus mudah? Ya mudah diakses gitu. Inklusif itu terbuka untuk banyak kalangan. Nah, kalau sekolah negeri kan memang inklusif. Ada kita banyak ngelihat sekolah-sekolah yang memang kualitasnya baik, tapi kita nggak dapat inklusifnya gitu. Hanya orang-orang yang punya uang, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk sana. Tidak inklusif. Padahal pendidikan berkualitas itu adalah hak segala bangsa. Betul banget. Jadi pengennya gitu ya. SMP 1 Waitenong pokoknya pendidikan berkualitas tapi harus mudah, murah, inklusif, dan membahagiakan. Siswanya harus bahagia, gurunya harus bahagia ya. Oke. Nah terus gini ada satu hal isu pendidikan itu yang saya memang bukan pendidik tapi saya punya anak-anak yang harus saya didik. Jadi mau nggak mau saya juga harus belajar banyak soal pendidikan. Ada sesuatu yang menggelisahkan saya sebetulnya dan mudah-mudahan SMP 1 Waitenong itu bisa ambil bagian lah untuk membenahi sedikit demi sedikit problem pendidikan. Coba cek nanti ya, skor PISA itu kayaknya lembaga yang mengukur tingkat literasi masyarakat Indonesia itu. Aduh, sedih deh gitu kan. Jadi banyak di antara anak-anak kita itu bukan buta huruf, tapi kalau istilahnya apa ya, functional illiterate. Jadi buta huruf fungsional, kalau suruh baca bisa, tapi suruh menceritakan apa yang dibaca itu nggak bisa. Baca satu paragraf, tolong ceritakan kembali dengan kalimatmu sendiri. Anak-anak sekarang banyak yang kesulitan. Itu functional illiterate. Jadi bukan buta huruf dalam arti harfiah ya. Kalau buta huruf dulu zaman teman saya ada yang susah baca. Teman saya kan orang Sunda dulu bilang, coba baca. Baca ABC dibaca hararese gitu kan. Nah itu buta huruf asli gitu kan. Tapi yang functional illiterate itu ya baca bisa, tapi dia nggak memahami apa yang dia baca. Kemudian numerasi juga, pertama literasi, kedua numerasi gitu, kemampuan anak-anak kita di dalam matematika, hitungan-hitungan sederhana, entah somehow gitu, akhir-akhir ini kan memang cukup menurun gitu. Ada yang SMA ditanya 3 kali 6 aja mikirnya lama banget gitu. What's wrong? Apa yang salah gitu? Itu PR kita. Kemudian juga ini PR seluruh bangsa Indonesia, bahwa Indonesia itu siswanya masih lemah dalam 4 aspek, science, teknologi, engineering, dan matematik gitu kan, STEM. Gimana kita ngambil peran dari itu nanti cobalah kita pikirkan bersama-sama. Mudah-mudahan SMP Waitenong bisa ambil peran gitu kan. Amin. Terus Kak, ada nggak sih pesan untuk teman seangkatan yang mungkin sedang mendengar podcast Kakak ini? Teman-teman seangkatan ya, atau ya bolehlah mungkin beberapa angkatan kali, teman-teman alumni SMA, SMP 1 Waitenong atau SMP 2 Sumberjaya. Yang pertama, ayolah sekolah dan kampung halaman kita ini butuh uluran tangan Anda dan kontribusi Anda. Butuh juga kepedulian dari Anda. Saya paham bahwa kita mungkin karirnya, jalan hidupnya, nasibnya membuat kita tuh nggak bisa pulang ke kampung. Tapi yang bisa pulang apa? Kepedulian, gagasan, pikiran, dan terutama cintanya kan bisa pulang. Itu pesan saya untuk teman-teman alumni SMP Negeri 1 Waitenong atau SMP 2 Sumberjaya. Kak, boleh nggak sih kasih satu kalimat cinta untuk sekolah tercinta ini? Kalimat cinta ya? Iya. Berarti harus mengandung kata-kata cinta? Betul. Tar. Jadi karena ini masalah cinta ngomongnya harus pelan-pelan ya. Boleh. Gini, ntar saya mikir bentar. Jadi kalimat cinta saya untuk SMP Negeri 1 Waitenong gini. Kalau sekiranya cinta itu pernah hilang dari proses belajar mengajar kita, mari kita bawa cinta itu kembali supaya anak-anak kita bisa tumbuh jadi versi terbaiknya. Itu. Perlu diulang nggak? Boleh diulang sekali lagi. Saya ulang pelan-pelan. Kalau sekiranya cinta itu pernah hilang dari proses belajar mengajar kita, ayo bawa cinta itu kembali supaya anak-anak kita bisa tumbuh jadi versi terbaiknya. Oke.
Lalu boleh nggak kasih moto hidup yang ingin dibagikan kepada teman-teman kakak? Eh, moto hidup ya mungkin yang relate dengan kondisi saya. Jadi jangan batasi mimpi, visi, dan cita-citamu itu berdasarkan sumber daya yang kamu miliki sekarang. Jadi perkuat aja visinya, perkuat aja cita-citanya, perkuat aja mimpinya, nanti biar sumber dayanya yang datang mendatangimu. Terus yang kedua, mungkin ulang yang ada di tengah-tengah tadi, kalau kamu pingin kehidupan berlaku lunak padamu, kamu harus keras pada diri sendiri. Tapi kalau kamu nggak berani keras sama diri sendiri, kehidupannya akan keras padamu. Itu, terima kasih. Oke. Tadi itu pertanyaan terakhir dari podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Oh iya, Kakak sebentar Agus guys. ya. Ada satu hal. Inilah wajah SMP 1 Waitenong lintas generasi. Ini generasi anak Gen Alpha dan ini generasi mungkin bukan milenial, kolonial kali ya. Insya Allah ini SMP 1 Waitenong akan menjadi adalah sekolah para juara dan akan semakin membaik. Mari kita didik bersama anak-anak kita menjadi versi terbaik dirinya di SMP 1 Waitenong. Kalau kayak ada closing statement, boleh? Mungkin dari aku, untuk teman-teman yang masih bingung nih nyari sekolahan SMP, boleh dong join ke SMPN Negeri 1 Waitenong. Tenang, di sini murid-muridnya banyak banget prestasi yang bisa kita raih bersama. Guru-gurunya juga pada baik. Jangan lupa join ya teman-teman. Terima kasih. Oke, untuk kakak terima kasih banyak atas kehadirannya di podcast kali ini. Semoga dari kata-kata dan kalimat-kalimat kakak bisa menjadi cerminan untuk kita semua. Terima kasih banyak ya kak. Terima kasih sama-sama Kay. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Aku tunggu di sekolah ini ya. Nanti kalau misalkan kalian udah masuk, jangan lupa temuin aku. Bye-bye.